Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan kami, kelompok kami, khususnya kelompok sejahtera. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti ada manfaat atau bisa dipetik atau penguraian yang akan kami sampaikan. Dalam kesempatan ini akan kami diperkenalkan mengenai macam bentuk pupuk, baik pupuk anorganik atau pupuk organik. Nah, pengenalan ini juga penting karena kita sebagai petani tidak lepas dari kebutuhan komoditi atau saprodi sarana produksi pertanian itu, baik melalui benih, pupuk, dan lain sebagainya, yang tentunya setiap kali mau proses produksi komoditas pertanian tidak lepas dari hal tersebut. Mengenal pupuk juga penting karena untuk menunjang peningkatan produksi komoditas pertanian. Berdasarkan jenis pupuk, kita bisa mengetahui satu, asal bahan dan pembuatannya. Kedua, senyawa yang dikandung pupuk tersebut, dan selanjutnya bentuk fisik. Ada yang cair, ada yang padat, ada yang macam-macam, dan kandungan juga perlu karena di tanaman juga dibutuhkan ada unsur yang terkenal itu antara unsur makro, ada unsur besar, nitrogen, fosfor, dan kalium, dan selanjutnya adalah unsur penunjang yang lain, unsur mikro, baik magnesium, seng, besi, macam-macam yang dibutuhkan oleh setiap tanaman, komoditas tanaman itu berbeda. Dan yang tidak penting kalah cara penggunaannya. Cara penggunaan juga tidak bisa disepelekan begitu saja, karena kekurangan juga tidak, pertumbuhannya tidak maksimal, kelebihan juga bisa merusak tanaman itu sendiri atau lahan. Nah, asal usul bahan itu bisa dikelompokkan juga menjadi, kalau kita membuat resah atau sisa-sisa sampah yang lapuk atau sisa-sisa bahan pertanian atau sisa hasil produksi panen, bisa juga berbentuk kompos karena sudah diolah sedemikian. Ada juga yang sering kita jumpai adalah pupuk kandang atau humus. Lah, humus ini jangan dianggap sepele karena sisa-sisa tanaman yang rontok atau dedaunan yang pelapukannya melalui alam juga sangat bermanfaat. Terus pupuk yang dibuat
oleh pabrik. Itu banyak sekali macamnya, urea, PSP, SP36, NPK, macam-macam itu dibuat dari pabrik. Berdasarkan senyawa pengure itu bisa tergolong pupuk organik itu sendiri, pupuk kandang, kompos, pupuk hijau, dan humus. Bentuk fisik yang lain adalah pupuk anorganik. Nah, anorganik itu bisa dikenal tadi urea, SP36, NPK, CK, CK, KCl, dan lain sebagainya. Berdasarkan fisik tadi bisa dikatakan padat, cair. Nah, padat ini berupa humus tadi, pupuk kandang, seresah, pupuk hijau daun, macam-macam. Yang berupa cair bisa amoniak cair, organik cair, macam-macam. Nah, berdasarkan kandungan itu ada pupuk tunggal, pupuk majemuk. Yang penting tahu persis kandungannya. Ada yang istilahnya pupuk lengkap, yang biasa. Artinya gini, pupuk lengkap biasanya kandungan unsur makro dan mikro itu ada prosentasenya masing-masing. Cara aplikasi bisa melalui tabur, itu yang dimanfaatkan oleh akar, bisa disemprot atau melalui daun, bisa yang lain sebagainya. Cair juga misalnya, kalau tidak sempat disemprot melalui daun biasanya dikocor, atau granuler juga bisa kalau di tanaman yang tidak jumlahnya banyak, itu dicairkan lalu bisa dikocor. Masing-masing punya cara sesuai dengan kebutuhan. Artinya kita tidak memaksakan harus pakai cara begini begitu, karena petani juga biasanya sudah bisa menyesuaikan kondisi lingkungannya. Demikian, mudah-mudahan dalam kesempatan ini ada sedikit penambahan pengalaman atau pengetahuan, baik untuk diri saya sendiri, walaupun dasarnya juga petani, sering mencari informasi. Kalau tidak saya informasikan kembali, biasanya walaupun sering kenal dari daerah lain, sering bertukar pikiran, tidak sering dipakai juga nanti akan menjadi lupa dalam karena pengetahuan juga kalau sering disampaikan itu akan menjadi sering ingat. Dan mudah-mudahan ada manfaat bagi kadang tani, baik kadang tani kita kelompok Sendiri Sejahtera atau kadang tani yang ada di luar sana yang sempat menyimak channel kami Among Tani Pantura. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.